Kita lanjutkan pada video nomor 87 ya. Sebelumnya saya jelasin mengenai operasi perang lawan China Shadow Banking. Nah, kalau Anda bingung apa kaitannya Astra, Jepang dengan trio Fujian sampai kepada judi online, kira-kira gini deh ya, secara singkat. Tahun 45 itu, Jenderal MacArthur menyita emasnya 3 kerajaan ya. Kaisaran Cina, Jepang, sama Mataram. Oke. Lo kok tahu Jenderal MacArthur? Ya tahu karena dikasih tahu sama Raja Mataram. Ya. Pak Sanjoyo Hamijoyo Suparto. Kemudian setelah perang ya tahun 74 itu Jepang diberi utang banyak banget sampai dia itu istilahnya udah melebihi ubun-ubun ya. Kalau utang Indonesia itu masih 60% GDP, utang Jepang itu udah sampai 200-300% GDP ya. Nah, uangnya kemana? Kita pikir ya, Jepang juga sepi, uangnya kemana? Nah, uangnya itu bocor ke Indonesia. Maka dibentuklah poros Tanaka-Soeharto. Jadi Indonesia dibiayain ya. Indonesia tuh nggak pernah bikin pabrik mobil, pabrik sepeda motor, nggak. Dibiayain aja lewat Bank Mitsui itu untuk konsumerisme orang. Setiap orang punya motor sekarang. Nah, itu yang biayain siapa? Itu Bank Jepang lewat poros Tanaka-Soeharto. Nah, kemudian kan Soeharto mundur ya. Soeharto mundur. Sebelum Soeharto mundur itu, poros Tanaka-Soeharto ini mengatakan bahwa pasar Indonesia kurang besar untuk utang Jepang. Maka pasar Indonesia diperluas menjadi pasar Cina. Nah, itu kemudian berkumpullah trio Fujian ini ya. Tanaka, Soeharto, dan Fujian. Kelompok Fujian. Fujian itu adalah suatu provinsi yang paling ujung, yang paling miskin. Ya, dipanggillah orang itu mahasiswa Harvard yang sudah lulus, yang bernama Xi Jinping. Diberitahu bahwa kamu akan diutangi oleh dananya samurai, dananya Jepang. Ya, artinya Jepang itu digelontor utang, itu kemana uangnya? Nah, itu salah satu diantaranya ke Indonesia, poros Tanaka-Soeharto, lalu ke Cina, Xi Jinping. Poros Tanaka-Soeharto Xi Jinping. Nah, sekarang 2023 itu Amerika itu bingung. Ya. Kenapa kok kredit rating Amerika itu turun, inflasi naik, terus kemudian federal rate itu naik terus, nggak turun-turun. Kenapa gitu loh, ibarat orang sakit itu masuk angin itu kan, kalau di Indonesia kan minum antangin ya, kalau di Amerika kan bingung dia, ini kenapa masuk angin gitu loh, uangnya kenapa gitu loh, uangnya itu ya memang sih dia nyetak uang ya, tapi nyetak uang tuh gak sebesar yang sampai menurunkan kredit rating Amerika itu dari AAA menjadi AA+. Nah, ternyata dideteksi, diendus ya, modusnya itu lewat China Shadow Banking. Artinya seluruh utang-utangnya China itu tidak dicatat oleh Bank Sentral. Nah, itu bocor, bablas, istilahnya dobol. Nah, ternyata dobol itu akibatnya itu sampai kepada China itu mensponsori BRICS Khalifah. Artinya negara-negara Islam itu Saudi, UAE, Mesir, Iran, Argentina, Ethiopia itu direkrut oleh BRICS. Bayangin aja, Saudi itu tempat dolar, petrodolar, itu masuk angin ikut Cina. Ya, karena dibiayain Cina lebih senang daripada ikut Amerika. Nah, Amerika ngamuk. Kemudian perang Ukraina dikurangi, pindah ke Gaza, dibom, terus iring-iringan mobil MBS Raja Salman itu dibom untuk nggak mati. Adiknya Emirat Arab UAE mati, tush. Presiden Iran mati, tush. Kemudian Abu Dhabi, Sharjah, Dubai, Saudi, Rio de Janeiro banjir, kelelep, tuk. Kemudian Indonesia bulan Agustus
Pak Luhut disuruh ad interim, lengser. Trio Erik disuruh mundur. Tadinya Erik mau nyalon ya sama Sandiaga Uno, nggak jadi. Nah kemudian dideteksi bahwa Erik ini siapa? Erik ini adalah grupnya Astra. Nah, Astra itu adalah grupnya Jepun. Jadi tadi itu kembali ketemu benang merahnya itu Tanaka, Soeharto, Xi Jinping. Akhirnya trio Erik di take down, termasuk Luhut, ad interim 10 bulan. Nah kemudian gini, kalau perang itu kan kita misalnya ya, Amerika itu mau ngebom Xi Jinping ya, kan nggak mungkin ngebom ya. Kalau dibom kan Xi Jinping kan punya nuklir ya, langsung bubar itu, buyar itu Perang Dunia Ketiga. Nah dia juga nggak bisa membunuh Xi Jinping ya. Pengawalan Partai Komunis Cina itu kan ada 2 juta penduduk tentaranya ya, jadi nggak bisa dibunuh ya, nggak bisa dilawan. Tapi kalau perang itu lewat eskalasi namanya ya. Eskalasi itu kamu sedulur, sekasur, sesumur, seluhur itu di take down. Itu tadi ya, trio Erik di take down, ya kan? Habis itu kemana? Ke trio Fujian. Nah trio Fujian itu siapa? Yaitu tadi mafia judi, mafia tambang timah dan sebagainya. Itu duitnya adalah 600 triliun tiap tahun. Kemana? Ke Pulau Indah Kapuk dan ke BSD Bekasi Sonoan Dikit. Nah itulah yang menjadi mengembangkan duit-duit ini gitu loh. Nah duit-duit ini itu besar banget sampai ke China duit ini ya, antara gitulah. Jadi Indonesia itu pura-pura utang Cina ya, padahal itu semua bandarnya Jepang. Jadi eskalasinya begitu. Jadi ingat ya tadi ya, nggak mungkin kita ngebom Xi Jinping, nggak mungkin bunuh Xi Jinping ya, 2 juta pengawalnya. Jadi yang dibom itu pertama ya trio Erik ya, terus trio Fujian. Ini judi online, Pantai Indah, Pulau Indah Kapuk, BSD Bekasi Sonoan Dikit. Nah ini nanti akan ketemu ini ujung-ujungnya itu. Mereka itu ketemu yang dimaksud grup sama-sama trio Fujian ya. Ini 3 orang ini termasuk Xi Jinping adalah geng Fujian, sponsor Fujian. Nah, sehingga kalau mereka itu sering ketemu, dan akhirnya kalau daripada ya, bayangin aja yang ini kan nggak ikut-ikut ya. Kalau nggak ikut-ikut, kalau ikut ngelawan terus ya mati gitu loh. Tapi kalau ngelawan ya matinya pelan-pelan gitu loh. Kalau anu itu ibaratnya bebek itu direbus ya, jadi dia itu nggak tahu kalau dia itu berenang di kuali ya, kira-kira demikian. Jadi saya nggak bisa jelasin terlalu jelas ya, tetapi kalau misalnya